Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar dan selamat bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Sola Gracia dengan Yayasan Alzheimer Indonesia. Untuk itu, mohon kerjasama kita untuk boleh mematikan mikrofon pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan kita mau bersukacita, bergembira, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan saya mengajak kita mengawali pertemuan kita malam hari ini, kita sama-sama menyanyi dari lagu Segala Puji Syukur. Boleh kita sama-sama boleh saling melihat wajah kita satu dengan yang lain di layar Zoom ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, mari bersoraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan sukacita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari bersoraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang baik, yang memelihara kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami akan sama-sama berada dalam webinar. Kami boleh diajar Tuhan melalui kebenaran firman dan juga melalui pengetahuan yang boleh kami sama-sama dapatkan untuk kami boleh menata hidup kami di usia-usia yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami juga bertindak atau menghasilkan kehidupan yang maksimal sesuai dengan potensi hidup yang Tuhan taruh atas setiap kami. Ini hidup kami ya Bapa, ini pikiran dan juga tubuh kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Jam webinar malam hari ini dari awal sampai akhirnya, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sebelum memulai akan masuk dalam webinar, mari kita sama-sama akan duduk dan kita akan masuk dalam senam otak ya, karena terkait dengan jangan maklum dengan pikun, maka kita bicara soal otak kita. Mari kita fokus dan kita lihat akan video yang akan disampaikan. Kita ikuti gerakannya sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu. Bagaimana, sudah seimbang tangan kiri, tangan kanan, otak kiri, otak kanan kita? Wah, mantap nih. Ada Ibu yang terus bersemangat goyangnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan
kita akan masuk dalam acara selanjutnya yang merupakan acara yang kita paling tunggu, yaitu penyampaian materi dari pembicara malam ini. Dan saya mau beri informasi setelah pemaparan materi. Pada waktu pemaparan materi tidak diperkenankan untuk menginterupsi atau mencet supaya kita fokus pada share screen yang disampaikan oleh pembicara, dan saya mohon kerjasamanya. Terima kasih. Dan baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diberitahukan juga pada seminar pada hari ini akan mengambil tema jangan maklum dengan pikun. Untuk itu kita sangat membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi bagaimana caranya kita mengelola otak atau pikiran kita, di mana pikiran merupakan pusat pemerintahan dalam hidup kita. Menurut Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu bicara otak kanan, dan bagaimana kita bisa menjaganya dengan segala kewaspadaan. Dikontrol dengan rutin, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam kitab Ulangan juga, Ulangan 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, ada perintah Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan dengan unsur segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Perintah ini harus diajar, dibicarakan, dilakukan berulang-ulang. Dan ini yang disebut dengan kekuatan repetisi. Kekuatan repetisi itu merupakan induk sebuah perubahan. Di Ulangan dikatakan, perintah Tuhan itu diikat dan menjadi tanda di tangan dan menjadi lambang di dahimu. Di dahimu di testa kita ya, di testa kita, di prefrontal cortex kita. Jadi firman Tuhan di depan. Di pikiran kita yang mengontrol perilaku pada waktu kita menganalisa, belajar, pada waktu kita evaluasi, pada waktu kita menghadapi pilihan dan melakukan keputusan. Filipi 4 ayat yang ke-7 juga menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara otak kiri kita dan otak kanan kita. Dan malam ini kita akan dibahas bagaimana menyikapi apa yang disebut dengan Alzheimer terkait gejala pikun, baik secara tindakan preventif dan juga menolong atau mendampingi bagi yang sudah menggenjala di hidup seseorang, mungkin itu juga di hidup kita atau juga di orang tua kita. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan masuk dalam penyampaian materi. Saya akan bacakan CV dari pembicara malam hari ini, seorang muda yang diberkati Tuhan, yang potensinya diberkati Tuhan, dan dia menjadi generasi muda yang boleh berdiri saat ini menjadi seorang leader atau pemimpin. Yang saya sebutkan pembicara kita malam hari ini yaitu Saudara Michael Dirk Rulof Maitimu, Magister Psikologi, psikolog. Beliau adalah anak dari keluarga Bapak Ishak Maitimu. Saya juga mau perkenalkan, beliau adalah adik ipar saya. Pengalaman kerja, Saudara Michael sebagai Direktur Eksekutif di Alzheimer Indonesia dari September 2020 sampai dengan sekarang. Sebagai Assistant Manager dan Officer juga di Career Development at PT Encephal Putra Mega Trading. Associate at Pulih The Peak
dari 2017 sampai sekarang as a psychologist, conduct administration test, counseling, and psychological report. Menjadi volunteer di Radio Republik Indonesia Pro 3 2017, Speaker of Counseling Season, dan juga Assistant Research at Atmajaya Catholic University of Indonesia 2014 sampai 2016. Pengalaman berorganisasi, beliau juga jangan tekan gitu. Klik doang. Terus ngomong. Di Divisi Sosial dan Komunitas di Alzheimer Indonesia April 2019 sampai Agustus 2020 sebagai fasilitator program of Caregivers Meeting and Caregivers Counseling, sebagai psikologis for the caregivers, dan juga menjadi Head of Unit Missionary of Youth Generation di GPIB Mupol Bekasi 2018 sampai sekarang, Head of Unit Missionary of Youth Generation GPIB Jatipon 2015 sampai 2018, sebagai core team at Faculty of Psychology at Atmajaya Catholic University of Indonesia tahun 2012, dan juga menjadi bendahara di Komsi at Faculty of Psychology Atmajaya Catholic University of Indonesia. Pendidikan major in School of Professional Clinical Psychology 2017 Atmajaya, lulus dengan cum laude. Bachelor of Psikologi 2013 di Atmajaya. Ya, silahkan Saudara Mike. Oh, oke. Jadi udah bisa dimulai ya. Ya. Shalom semuanya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Ina untuk perkenalannya dan juga untuk kesempatannya bagi saya untuk bisa share di Jemaat GKU Sola Gracia. Sebenarnya jemaat ini juga sudah familiar, saya di GKU Sola Gracia sudah sejak lama juga berkenalan dengan Ibu Pendeta Ina dan juga keluarga besar di GKU Sola Gracia. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang demensia Alzheimer dan juga tips dalam merawat dan mendampingi orang dengan demensia. Orang dengan demensia ini kami singkat dengan ODD supaya lebih mudah dan lebih cepat untuk menjawab ataupun untuk bisa menyebut ya, karena ini merupakan singkatan yang cukup ramah untuk bisa disebutkan kepada orang dengan demensia. Oke, untuk yang pertama, mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya udah familiar ya dengan istilah pikun gitu. Pikun dengan demensia itu sama atau enggak? Sebenarnya untuk memudahkan bagi kita masyarakat awam di Indonesia supaya memudahkan mengartikan bahasa demensia itu kita sebut dengan pikun. Demensia itu apa? Demensia itu penurunan fungsi pada otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Demensia ini ada berbagai macam tipe. Jadi demensia ini adalah payungnya untuk menyebutkan istilah pikun, tetapi ada berbagai jenis seperti demensia Alzheimer, demensia vaskular, demensia Lewy body, dan frontotemporal, serta demensia lainnya. Nah, pada umumnya di dunia, demensia yang paling umum dijumpai adalah demensia Alzheimer, yaitu bisa ditemukan sekitar 50-75% pada penderita demensia di dunia. Maka dari itu, dari Alzheimer Indonesia, kami membuatkan sebuah booklet untuk memudahkan bagi para teman-teman masyarakat awam untuk mengenali 10 tanda gejala umum dari demensia Alzheimer. Nah, ini terkait dengan faktor risiko. Bila Bapak, Ibu, dan Kakak lihat semuanya, di bagian tengah sini garis adalah usia seseorang. Sementara anak panah ini mengarah kepada tengah-tengah antara usia 40-60 yang berarti usia 50 kurang lebih kita lihat usia 50 ke atas itu rentan terhadap risiko terjadinya demensia. Kenapa? Karena satu dari faktor risikonya ada genetik, tetapi genetik ini bukan jadi hal yang prioritas karena juga berdasarkan penelitian genetik ini sangat kecil kemungkinannya, hanya 0, sekian persen, tetapi gaya hiduplah yang mempengaruhi atau yang menjadi risiko terhadap
orang menjadi bisa demensia. Dan di sisi lain ada karena merokok, ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada polusi, depresi, cedera kepala, kekurangan tidur, karena stres, loneliness, rasa kesepian pada lansia, post-power syndrome karena ada masa kedudukan tertentu yang kemudian tiba-tiba hilang, ada masa hilang dari posisi jabatan pekerjaan sebelumnya, kemudian tidak memiliki aktivitas apapun. Ini merupakan faktor risiko yang terjadi pada lansia maupun pada usia pralansia. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai protektifnya itu, yang pertama adalah melakukan aktivitas sosial, seperti kita menghadiri webinar maupun pertemuan-pertemuan di tempat lain, maupun aktivitas perkumpulan bersama dengan keluarga, itu juga merupakan hal yang bisa mendukung supaya semua orang itu tetap memiliki aktivitas secara sosial, bertemu dengan orang lain. Mental, seperti kita mengisi TTS, kemudian kita bisa berpikir, mengambil keputusan, merencanakan jadwal, dan sebagainya. Itu merupakan aktivitas mental yang bisa kita lakukan. Kemudian fisik. Fisik ini kita melakukan olahraga yang disarankan 150 menit per minggu. Ini merupakan anjuran juga dari dokter untuk menjaga metabolisme tubuh kita ini menjadi tetap sehat. Kemudian diet. Diet dalam arti kata kita tidak mengurangi makanan, tetapi mengatur pola makan kita. Dan diupayakan bisa mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, seperti ada ikan maupun sayuran yang memiliki vitamin dan mineral yang cukup buat tubuh. Nah, kemudian pengaturan penyakit. Kenapa ada disebutkan pengaturan penyakit? Ini dikhususkan bagi para penderita ataupun penyakit bawaan hipertensi dan diabetes mellitus. Karena kedua penyakit ini punya peranan yang besar terhadap diagnosa demensia. Kenapa? Karena hipertensi ini adanya tekanan darah pada tubuh yang berpengaruh kepada otak. Sementara diabetes itu dari sisi kontrol gula darahnya. Maka dari itu, para dokter saraf juga menyarankan untuk hipertensi dan diabetes mellitus wajib untuk mengikuti anjuran dokter dalam penggunaan obat maupun dalam mengonsumsi makanan yang sesuai dengan takarannya. Nah, ini merupakan video untuk mengenai 10 tanda gejala umum yang bisa disimak bersama. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya?
Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin anak saya tidak masuk. Berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini mas, uangnya. Loh, kebanyakan Bu. Belanjaan ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Nggak apa-apa pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta Tidak lagi menetap di satu sama tempat ibu. yang terkungkung. Salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Ya, itu tadi adalah video mengenai 10 tanda gejala umum dari demensia Alzheimer. Nah, berikut ini saya akan menginformasikan data secara dunia bahwa berdasarkan data dari Alzheimer Disease International menunjukkan setiap 3 detik ada satu orang yang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Di mana pada tahun 2015 ada sekitar 46,8 juta jiwa orang yang sudah terdiagnosa demensia, dan di mana diprediksikan di tahun 2050 itu meningkat mencapai 131,5 juta, yang berarti adalah 68% dari penduduk di dunia. Nah, kalau misalnya kita lihat di Asia sendiri, Asia itu menempati posisi tertinggi untuk ODD, orang dengan demensia, sekitar 22,9 juta jiwa yang sudah terdiagnosa demensia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pada tahun 2015, data ini menunjukkan 1,2 juta jiwa orang dengan demensia. Berarti kalau misalnya kita lihat di setiap keluarga yang misalnya terdiri dari satu pasangan dan satu anak, berarti ada sekitar 2,4 juta keluarga
yang merawat orang dengan demensia pada tahun itu. Tapi kita belum tahu sekarang di 2019-2020 ini seperti apa datanya, tetapi diprediksikan di 2030 akan meningkat 1,9 dan 2050 akan meningkat lagi menjadi 4 juta jiwa. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita bisa memahami dan mengetahui akan isu penyakit ini supaya bisa kita cegah. Jangan sampai di tahun 2030 akan ada peningkatan jumlah demensia di Indonesia, khususnya Alzheimer. Nah, di sini dampak demensia dalam berkomunikasi, karena tadi salah satunya adalah ada gangguan komunikasi di 10 tanda gejala umum. Nah, dampaknya apa ketika kita berhadapan dengan demensia? Mereka mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, mencerna setiap bahasa yang kita sampaikan, memahami setiap yang kita ucapkan, dan sebagainya. Kehilangan memori jangka pendek, seperti tadi di video di awal menanyakan anaknya pulang jam berapa, padahal sudah diinformasikan, tapi ditanyakan berulang kali. Karena memang ada penurunan fungsi otak yang membuat memori jangka pendeknya menjadi terganggu dan hilang. Kemudian yang ketiga, daya kognitif untuk menanggapi sesuatu, untuk merespon, membalas kembali apa yang kita tanyakan, itu sudah mulai ada penurunan. Mengulang kembali informasi yang disampaikan, kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak. Contohnya tadi, yang ingin menyebutkan jam tangan aja sudah mulai sulit. Jadi itu salah satu konsep-konsep dasar yang menurut kita itu mudah untuk kita sampaikan, tetapi untuk ODD ini mereka mulai sulit untuk mengungkapkannya. Kemudian senang merangkai cerita, iya, karena mereka sulit untuk mencapai satu kata sesuai dengan sasaran yang dia maksud. Pada akhirnya ODD ini merangkai cerita. Misalnya saja dia ingin bilang saya mau pergi ke dapur gitu. Tetapi karena adanya penurunan fungsi otak, akhirnya yang disampaikan oleh ODD adalah saya ingin jalan turun ke bawah, menuju ke suatu tempat yang memiliki api atau microwave dan sebagainya. Padahal maksudnya untuk tujuan ke dapur. Jadi akhirnya yang disampaikan adalah cerita-cerita berdasarkan ke pengalaman-pengalaman pribadinya ketika ingin menuju ke dapur. Nah, ini kesulitan dalam atau kesalahan dalam menangkap komunikasi nonverbal seperti nada suara maupun body language. Jadi ada suatu peristiwa juga pengalaman dengan caregiver di Alzheimer Indonesia. Ada ODD yang dibawa ke suatu tempat kita ya di CGM itu, caregivers meeting. Kita semua tertawa gitu ya. Kita ngobrol satu sama lain sambil melihat ODD-nya gitu. Tapi ODD-nya merasa tersinggung. ODD-nya kira saya sedang diomongin. Akhirnya dia marah, dia kesel, sebel gitu ya. Akhirnya tinggalin ruangan gitu. Dan anaknya sampai bertanya, "Kenapa? Loh, ini saya orang diketawain kok, ngapain saya ada di sini kalau memang kalian semua tidak suka," gitu. Jadi ada kesalahan dalam menangkap komunikasi nonverbal yang dibawakan atau yang terjadi di lingkungan sekitar yang membuat mereka menjadi salah informasi dan akhirnya muncul emosi. Nah, ini adalah tips untuk berkomunikasi pada ODD apabila Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian menjumpai ODD di sekitar Anda. Nah, untuk yang 4 teratas ini seperti jangan mendebat, jangan gunakan logika, jangan mencela, jangan berceramah. Ini merupakan satu paket gitu yang kita lakukan. Misalnya, ada ODD yang mereka pernah mengalami halusinasi, seperti melihat hantu. Kayak, aduh di situ saya melihat ada bayangan putih yang sedang melihat saya saat itu. Tapi kita sebagai orang yang sudah paham tentang kondisi penyakit ini, kita bisa sampaikan, oh ya, bayangan itu apa yang ibu rasakan, apa yang oma atau opa rasakan ketika melihat bayangan itu. Jadi kita tidak langsung mendebat, kita tidak langsung mencela, nggak ada kok itu di situ. Mereka akan jadi insecure, mereka jadi nggak percaya sama orang lain, khususnya nggak percaya lagi sama kita. Karena apa yang ingin mereka coba sampaikan, ungkapkan rasa emosi, rasa takut mereka, dibantah sama kita gitu. Jadi pada akhirnya yang kita coba adalah, oh oke, setelah kita udah tahu apa yang dirasakan, emosinya sudah kita tangkap, kita langsung coba alihkan. Kita coba setuju, langsung ganti topiknya. Oh iya, itu ada bayangan itu, oh, oke. Berarti Oma atau Opa takut ya? Ya udah kalau gitu coba deh Oma, waktu itu tadi siang kita makan apa ya gitu. Jadi kita coba alihkan dan membuat beliau ini merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang ketika berdekatan dengan kita. Nah, kenapa sampai ada bayangan-bayangan halusinasi yang muncul? Itu bisa terjadi karena lingkungan. Misalnya di rumah ada beberapa gantungan baju, ataupun ada horden yang sedang terbuka dan di luarnya ada bayangan pohon. Jadi objek yang ditangkap oleh ODD ini adalah di balik horden itu ada bayangan.
atau di balik baju itu yang menggantung itu ada orang gitu. Padahal itu adalah bentuk wujud yang kita lihat adalah pakaian dan horden disalahartikan oleh ODD. Karena tadi ada fungsi penurunan fungsi kognitif. Nah, yang selanjutnya, jangan katakan iya, saya sudah bilang, jangan katakan tidak bisa, ini juga merupakan satu paket juga. Kenapa? Karena mereka ini ada usaha atau upaya ingin tetap melakukan sesuatu yang mereka bisa. Misalnya, mereka mau jalan-jalan gitu ya, jalan pagi, jalan sehat. Nah, bagi kita mungkin di zaman COVID-19 sekarang ini akan sangat sulit untuk para lansia bisa keluar dari rumah karena adanya kerentanan terhadap virus COVID-19. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah, oke, iya nggak apa-apa, Oma kalau mau jalan, tapi di depan rumah aja yuk kita temani gitu. Kalaupun beliau tetap merasa ingin tetap keluar gitu ya, kita temani tetapi memastikan bahwa di luar rumah itu tidak ada orang atau tidak bertemu dengan orang lain selain keluarga maupun ODD yang mendampingi. Dan juga apabila ketika kita sedang ngobrol dengan ODD gitu, sedang melihat album, foto, dan sebagainya, jangan sampai muncul kata-kata dari mulut kita bahwa, Mama ingat ya, ini waktu itu tuh waktu aku masih kecil, ini seperti ini, om ini tante ini suka begini. ODD itu akan menjadi bingung gitu, karena dia ada ketidakmampuan untuk mengingat akan memori itu. Dan apalagi ketika kita sampai bilang, saya sudah bilang ya, jangan ngelakuin itu lagi Mama, karena itu berbahaya. Nah, itu mereka akan jadi insecure, dan akhirnya dampak yang terjadi mereka akan diam. Bisa jadi mereka mengurung diri di kamar, bisa jadi mereka tidak mau melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, jangan main perintah, jangan rendahkan, jangan paksakan. Nah, ini juga beberapa hal yang kadang-kadang keluarga mungkin karena merasa khawatir ya dengan apa yang dilakukan oleh para lansia ini, yang membuat akhirnya kita mengatakan say no, jangan lakuin ini, diam aja, udah nanti kita yang lakuin. Sebenarnya itu yang perlu kita kurangi. Kita lihat dulu apa yang sebenarnya masih dimiliki, apa kemampuan yang masih dimiliki oleh lansia tersebut. Misalnya dia masih bisa masak, kita coba dampingi, kita lihat prosesnya yang dilakukan. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat dia kesulitan, kita bantu di situ. Bukan berarti kita langsung benar-benar mengatakan tidak, karena itu akan menjadi backfire lagi ke kita. Lansia itu akan jadi sebel sama kita. Orang terdekat itu akan jadi nggak percaya sama kita, merasa kita jadi ancaman. Nah, ini ada quotes yang disampaikan oleh salah satu dokter psikiater, bahwa apabila kita sebagai keluarga yang sudah memahami kondisi penyakit pada ODD, kita coba untuk mengubah dan mengelola kata-kata, tindakan, dan kondisi emosional kita saat berhadapan sama ODD yang mungkin bikin kita kesel, yang mungkin bikin kita risih gitu ya dengan semua kata-katanya. Kita calm down dulu, kita tenang dulu, kita coba peras dulu semua emosi yang ada dalam pikiran dan tubuh kita ini, supaya saat berhadapan dengan ODD ataupun orang tua kita yang mengalami tanda-tanda demensia, kita perbaiki kata-kata kita supaya tidak membuat mereka menjadi ancaman. Kita tidak menjadi ancaman buat mereka, kita tidak membuat mereka merasa takut berhadapan dengan kita. Nah, ini merupakan tipe-tipe perilaku pada umumnya yang sering terjadi pada ODD. Yang pertama, rasa gelisah, bingung, jenuh, permasalahan dengan komunikasi, mau ngomong juga susah. Nah, kenapa sih sebenarnya ODD ini gelisah? Kenapa? Karena apa yang dilakukan dalam kesehariannya itu dia tidak punya aktivitas. Jadi yang dilakukan cuma bangun dari tidur, nonton, diem, makan, tidur gitu ya. Nah, ini membuat ODD menjadi gelisah gitu. Tapi mengungkapkan itu sulit. Akhirnya bisa jadi beliau jadi uring-uringan, atau tiba-tiba marah, dan sebagainya. Dan di sini bisa dilakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan hobi atau hal yang sedang disenangi saat itu. Aktivitas yang bisa rutin, bermakna, yang bisa dilakukan di jam-jam tertentu atau di setiap harinya. Repetitive behavior, nah ini perilaku yang berulang, yang biasa dilakukan oleh ODD. Misalnya, setiap malam sebelum tidur selalu kunci pintu, padahal sudah dikunci tapi dikunci lagi gitu. Padahal kita bilang, Oma, Opa, itu sudah dikunci pintunya, kenapa berulang kali? Mungkin kita bingung gitu. Tetapi sebenarnya mereka muncul rasa cemas, mungkin karena ada trauma di masa lalu, pernah didatangi seseorang yang tidak dikenal di rumahnya, yang membuat
ODD ini akhirnya bangun dari tidur setiap malam, tengah malam, untuk memastikan pintu itu terkunci. Nah, di sini yang kita perlu lihat peka nih terhadap perilaku-perilaku yang ditunjukkan, supaya kita pun bisa membantu menenangkan beliau. Yang ketiga, shouting sama screaming, perilaku berteriak, karena ada mungkin rasa sakit, ada rasa kurang nyaman, atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, ada ODD yang kasusnya dia ingin pipis gitu. Dari kasur dia pengen pipis, terus dia hanya bisa teriak. Teriak, mengeluarkan suara kencang dengan nada kencang, sampai akhirnya orang datang. Ternyata saat dilihat, beliau memegang alat kelaminnya. Oh, ternyata oma atau opa ini mau pipis. Tapi dia sulit untuk bilang saya mau pipis, akhirnya hanya keluar kata-kata ataupun teriakan tersebut untuk teriakan minta tolong. Maka di sini setelah kita peka, kita tahu kita tidak langsung melawan atau memotong pembicaraan ataupun mencoba menenangkan. Tapi kita coba dekati, empati, dengarkan dulu atau melihat kondisi sekitar. Oh, setelah kita tahu, kita coba bantu. Oh, mau pipis ya oma ya? Oke, nanti kita bantu ya, saya bantu ke kursi, misalnya ada kursi portable untuk pipis, kemudian oma bisa tidur lagi. Tapi ada juga ODD yang senang dengan sentuhan musik. Diputarkan musik, kemudian sampai membuat dia merasa tenang, baru kita tahu nih, sebenarnya kebutuhannya ODD itu apa saat itu. Dan kemudian di sini ada walking. Nah, ada juga ODD, banyak sekali ditemukan kasus ODD yang hilang. Karena mereka merasa mereka tidak tinggal di rumah yang semestinya. Kayak, rumah ini bukan merupakan rumah dulu tempat saya tinggal. Akhirnya beliau ini jadi jenuh, beliau uring-uringan, dan keluar dari rumah sampai ada yang ditemukan sama satpam, ada yang ditemukan dari tetangga sekitar yang kebetulan lewat dan akhirnya mengantarkan pulang. Karena ODD itu sudah merasa kebingungan di jalan, udah tidak tahu disorientasi tempat tadi ya, tidak tahu arah jalan pulang mau kemana. Nah, ketika ODD juga senang jalan-jalan di sekitaran rumah, di halaman rumah, ataupun di dalam rumah, di sini juga kita dari pihak keluarga itu memastikan bahwa barang-barang pecah belah itu atau barang-barang yang beresiko itu bisa diminimalisir dari setiap peredaran ODD berjalan gitu di dalam rumah untuk membuat semuanya menjadi lebih safe. Nah, gangguan tidur. Nah, ini mungkin ada yang bilang ya, aduh, lansia tuh suka ini ya, seperti bayi, apalagi ODD gitu. Nah, ini sebenarnya karena aktivitasnya itu tidak termanage, tidak terkelola dengan baik, yang membuat ODD ini lebih awake, lebih nyala gitu ya, matanya dan pikirannya itu saat malam. Karena dari pagi sampai sore cuma bangun, kemudian makan, kemudian tidur lagi. Jadi kebanyakan istirahat yang dilakukan dari pagi sampai sore, pada akhirnya dari sore sampai malam jadi aktif gitu. Nah, ini yang membuat lagi-lagi aktivitas itu perlu untuk para lansia maupun ODD punya kegiatan supaya ketika waktunya tidur ada dari otak itu memproses bahwa ini ada jam sirkadian. Kita sebutnya jam sirkadian itu adalah jam yang teratur. Misalnya dari pagi sampai sore kita beraktivitas, dari sore ke malam kita mulai untuk istirahat. Bisa juga dengan memberikan air hangat ataupun susu untuk membuat lansia ini menjadi lebih tenang. Nah, sundowning ini juga hal yang unik, ditemukan juga di beberapa kasus bahwa di setiap menjelang sore atau malam ada perilaku agresif, perilaku kasar, perilaku yang tiba-tiba marah-marah, emosi yang tidak tertahankan gitu ya, dimunculkan sama ODD. Nah, ini terjadi karena ODD ini seperti ada rasa yang tidak siap ketika berubah, yang di luar yang tadinya dari terang menjadi gelap. Jadi ada hal-hal yang membuat ODD ini menjadi merasa takut gitu. Dan muncullah perilaku-perilaku seperti ini, agresif, tiba-tiba marah, atau segala macamnya. Nah, lagi-lagi ini memang perlu ada exercise, kegiatan, supaya ketika menjelang malam, ODD itu sudah di rumah, di dalam rumah, dan sudah terfokus dengan hal kegiatan berikutnya untuk istirahat maupun untuk makan malam misalnya. Nah, yang berikutnya ini juga ada hiding, hoarding, and losing things. Jadi mengambil barang kemudian lupa naruh di mana. Dan ini sering banget terjadi sama ODD juga ketika dia mengambil dompet misalnya, yang tadi dalam contoh video, ngambil dompet tadinya di samping tempat tidurnya, dia bawa ke dapur, ditaruh di dapur, kemudian dia pulang lagi, dia lupa. Aduh, dompet saya mana ya? Padahal beliau yang pegang seharian dompetnya. Dan ini berakibat pada ODD ini menuduh orang yang di sekitar rumahnya.
Nah, yang bisa dilakukan baik pihak keluarga adalah memastikan setiap barang yang sudah diambil oleh ODD ini dikembalikan lagi di tempat asalnya. Karena mungkin ODD ini sudah karena udah ada penurunan fungsi otak tadi, sudah menurun konsentrasinya, jadi apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia pegang, dia akan menjadi lupa untuk mengambil kembali. Nah, ini ada lagi trailing and check-in. Tadi kalau tadi repetitive behavior, kalau ini lebih ke arah pertanyaan. Jadi selalu questioning, selalu nanya berulang kali, padahal sudah dilakukan, sudah dijawab sama orang di sekitarnya. Nah, ini ada sesuatu sampai ODD ini bertanya. Mungkin dia merasa bahwa dia belum puas gitu. Ketika bertanya, anak sudah pulang? Iya, sudah. Kemudian otaknya ini masih merasa karena ada penurunan tadi, short term memory yang jangka pendek tadi sudah juga menurun, itu terulang lagi. Jadi ada muncul pops up di otak gitu ya. Ayo tanya lagi gitu. Karena memang ada penurunan fungsi memori, setelah nanya hilang. Itulah misteri di otak yang sampai membuat ODD ini kembali bertanya berulang kali. Nah, yang terakhir ini embracing situation. Jadi ada perilaku-perilaku ODD yang mungkin di luar ekspektasi kita, yang membuat situasinya tuh menjadi runyam gitu, membuat kita malu, membuat kita nggak siap dengan perilaku ODD, yang misalnya tiba-tiba marah di muka umum, yang tiba-tiba ngebanting barang di depan umum, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin kita bagi keluarga yang tidak siap akan langsung marah, langsung kesel, langsung dengan nada kasar, bilang stop, jangan, dan sebagainya. Tapi sebetulnya di dalam hati, di dalam diri ODD itu ada perasaan takut dan terancam. Di saat itu ada sesuatu hal yang membuat mereka melihat bayangan tertentu atau rasa trauma tertentu yang muncul, tiba-tiba muncul dari memori masa lalunya, dan membuat akhirnya ODD berperilaku demikian. Kita coba dekati perlahan-lahan dan coba menenangkan, dan kita pun jangan ikutan panik. Ketika kita panik, kita marah, ODD akan menangkap emosi itu, dia akan menjadi jauh lebih marah daripada kita. Dan inilah 10 perilaku ini yang kita mungkin bisa waspadai, kita juga lihat, dan khususnya kita peka terhadap perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh ODD. Nah, ini adalah berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan. Ini adalah tips-tipsnya, tetapi ini disesuaikan dengan kemampuan yang masih dimiliki oleh ODD dan juga hobi. Karena ada beberapa yang mungkin suka berkebun, tapi ada juga beberapa yang tidak suka. Mungkin lebih senang di dalam rumah, membaca, ataupun ada yang senang menonton film, atau ada juga yang video call sama cucu, dilakukan secara rutin misalnya. Karena apalagi kondisi pandemik seperti ini, jarang untuk kita bisa bertemu tatap muka, yang pada akhirnya bikin lansia ini merasa kesepian. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah video call dengan cucu. Tapi ada juga ODD yang senang merajut, karena memang kejelian matanya dan koordinasi motoriknya masih bagus. Jadi ada ODD yang senang merajut atau nggak membuat tas dari bahan daur ulang, seperti saset kopi, saset teh, dan sebagainya, dan itu akhirnya bisa diperjualbelikan, dan itu menambah pemasukan juga buat ODD. Jadi ini kembali dilihat sesuai dengan kemampuan dan minat dari ODD itu sendiri dalam beraktivitas. Itu tadi dari sisi ODD. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masuk dalam keluarga? Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh keluarga saat berhadapan sama ODD? Yang pertama, grief, kehilangan. Grief di sini bukan berarti kedukaan, tetapi ada perasaan kehilangan saat adanya satu orang anggota, member dalam keluarga itu terdiagnosa demensia. Ada perubahan yang drastis yang terjadi pada ODD, yang membuat keluarga ini tidak seperti kenal lagi nih sama orang ini, seperti oma atau opa atau mama atau papa gitu ya. Karena penyakitnya ini membuat seseorang menjadi berubah perilakunya. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Nah, ada beberapa caregiver yang ditemui mengorbankan karirnya untuk merawat dan mendampingi ibunya yang ODD, untuk merawat dan mendampingi bapaknya yang ODD. Dan hal ini menjadi suatu concern tertentu buat keluarga. Ya, perlu kita ada meeting bareng sebetulnya. Nanti ini akan saya jelaskan yang berikutnya. Tapi ini dampak yang terjadi. Dan ketiga, role change, perubahan peran. Yang tadinya
seorang ibu atau seorang ayah dalam keluarga yang hanya tugasnya, bukan hanya ya, tetapi tugas dan tanggung jawabnya itu sebagai kepala keluarga ataupun sebagai ibu yang mengasuh anak dan suami, karena ada satu anggota terdiagnosa demensia, bertambahlah perannya, berubahlah perannya. Jadi harus melihat keseluruhan, tidak hanya anggota keluarga inti, tetapi juga ada orang tua yang ia rawat. Yang terakhir, perubahan relationship, perubahan dalam hubungan dengan keluarga. Ada yang demensia, ada yang ODD dalam keluarga menjadi dekat, ada yang malah menjadi jauh. Nah, ini balik lagi kepada satu keluarga, satu unit keluarga ini, bagaimana dinamika dalam keluarga itu untuk bisa membuat suatu tantangan ini menjadi suatu hal yang harus dikerjakan secara bersama. Nah, stres-stresnya ini apa saja sih yang dialami oleh keluarga ketika merawat dan mendampingi ODD? Yang pertama, sangat merepotkan dan sangat terbebankan. Apalagi untuk tahap-tahapan awal, tahap-tahapan yang sangat challenging, yang menjadi tantangan sekali buat para caregiver. Kesehatan menurun, konsentrasi menjadi lemah, sulit mengelola aktivitas sehari-hari, perubahan pola makan maupun tidur yang tidak sehat karena aktivitas seharian di kantor, pulang harus lagi merawat, dan itu sangat terbebankan sekali. Ada yang depresi, ada yang rasa bersalah, ada yang saling menyalahkan satu sama lain, karena si A, karena si B, karena si C, membuat orang tua menjadi ODD dan sebagainya. Dan di sini situasi-situasinya yang bisa kita lihat, yang dialami oleh pihak keluarga. Yang pertama, ketidakjelasan peran. Karena keluarga tidak terbekali informasi terkait dengan demensia ini, mereka menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kesulitan menerima kenyataan juga bahwa saya masih nggak yakin, saya masih nggak percaya kalau misalnya ibu, ayah, ataupun kakek nenek saya ini terkena demensia gitu. Apalagi tiba-tiba perubahannya drastis dari perilaku yang dimunculkan. Yang kedua, lingkungan di mana ia tinggal. Ada beberapa pengalaman juga dari caregiver bahwa saat ibunya sudah terdiagnosa demensia, ibu ini suka jalan keluar rumah dan kemudian tiba-tiba teriak. Atau enggak mengajak semua orang cerita, mengajak semua orang ketawa, atau bahkan mengajak berantem, gitu. Nah, bagi orang tetangga yang tidak paham juga, itu mereka akan merasa, ibu ini kenapa sih? Bapak ini kenapa sih? Kok kayaknya ada gangguan ya? Kok kayaknya aneh ya? Gitu. Jadi, itu membuat jadi pihak keluarga jadi merasa diomongin, kemudian jadi aib, dan sebagainya. Ada beberapa keluarga yang akhirnya menutup diri dari luar dan memastikan bahwa ODD itu nggak boleh keluar sama sekali. Tapi ada juga keluarga yang menggunakan cara yang berbeda. Seperti membuat poster 10 tanda gejala umum besar-besar gitu di depan rumahnya, dan dia membuat rules. Bagi siapapun yang hadir ke dalam rumah harus mengenalkan diri, harus menyapa duluan, dan bersikap biasa gitu. Jadi seakan-akan kalau misalnya ODD itu tidak kenal, ya anggap aja itu lagi bercanda gitu. Jadi dibuat situasi-situasi yang menyenangkan di dalam rumah. Supaya tidak membuat ODD itu merasa menjadi ancaman nih ketika ada orang yang datang ke rumah. Yang berikutnya dari segi kesehatan, kurang mementingkan kondisi diri, finansial juga karena ada berbagai macam kebutuhan yang diperlukan untuk merawat dan mendampingi ODD. Nah, di sini juga membuat keputusan. Ini yang tadi saya sampaikan, ada yang keluarga menjadi dekat, ada keluarga yang menjadi jauh. Nah, sebetulnya ketika ada ODD yang terdiagnosa, dari sisi keluarga segera membuat pertemuan untuk memunculkan suatu keputusan. Siapa yang akan membantu merawat, siapa yang mengurusi bagian keuangan, siapa yang untuk konsultasi dokter, dan lain sebagainya. Supaya setiap orang dalam anggota keluarga itu memiliki peranan. Jadi ODD ini merasa tetap diperhatikan oleh keluarga, dan kita pun sebagai keluarga bisa memiliki rasa senasib sepenanggungan. Dan yang kedua juga setiap orang punya me time-nya masing-masing. Jadi ketika sudah selesai merawat, gantian sama orang lain, yang merawat ini akhirnya bisa punya waktu luang untuk pribadi, punya me time pribadi, waktu sendiri untuk bisa beraktivitas. Jadi bisa dilakukan secara bergantian. Perubahan rutinitas, pergantian peran, dan juga tuntutan yang mengikat. Tuntutan ini yang paling menjadi hal yang menjadi keluarga ini terbeban sekali saat berhadapan dengan ODD di rumahnya. Nah, ini juga adalah tips-tips untuk mengelola stres pada keluarga. Ini balik lagi kita lihat dari sisi kebutuhan dan juga dari minat dari keluarga itu sendiri. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia,
atau negara timur, spiritual ini merupakan suatu hal yang sangat berefek pada setiap keluarga. Apalagi untuk di Indonesia ini religion itu sangat dominan sekali, dan jadinya ketika kita punya masalah kita berserah pada Tuhan. Kalau di gereja kita bisa melakukan konseling dengan pendeta atau dengan majelis dan sebagainya. Dan kalau di Muslim itu juga ada mereka perkumpulan sholat atau segala macamnya, dan ini spiritual ini menjadi hal yang efektif untuk mengelola stres. Family dan community support ini juga penting, karena keluarga itu keluarga yang terdekat, dan komunitas itu membuat kita merasa ada support system dari eksternal yang memiliki perasaan penanggungan yang sama. Jadi punya tips dan trik dari teman-teman sekitar. Keep learning ini juga penting tentang informasi tentang penyakit demensia. Respite ini gantian, kita melakukan pergantian waktu dengan keluarga kita supaya kita punya waktu sendiri untuk beraktivitas. Sense of humor juga penting supaya ada masa-masa di mana ketika berhadapan dengan ODD yang berperilaku cukup tidak bisa diterima dengan keluarga ya, tetapi itu kita coba jadikan sebagai hal yang lucu gitu, dibawa lucu, dibawa ketawa, yang pada akhirnya membuat ODD juga ikutan ketawa sama kita. Work-life balance, kemudian share thoughts and feeling. Dan ini ada Canopy Nursing House, ini adalah rekanan dari Alzheimer Indonesia. Apabila membutuhkan tenaga profesional, yaitu perawat, itu bisa dipanggil ke rumah karena kita sudah bekali tentang demensia ini ke perawat tersebut. Nah, ini adalah logbook. Sebetulnya ini juga kita selalu sarankan bagi keluarga yang memiliki salah satu anggota yang terdiagnosa. Kenapa logbook ini menjadi penting? Karena logbook ini mencatat seluruh kejadian yang terjadi pada ODD seperti medical record, hasil pengecekan lab, ataupun hasil diagnosa dokter, obat-obatan yang diminum, perilaku apa aja yang dimunculkan. Semua itu akan direcord, dan ketika dilakukan konsultasi kepada pihak dokter, dari dokter pun bisa melihat sejarah riwayatnya, dan sangat membantu sekali untuk para dokter maupun keluarga sendiri melihat histori dari perjalanan pendampingan terhadap demensia ini. Ketika demensia tiba-tiba marah, itu kenapa, dan kemudian ketika marah lagi, oh ternyata udah pernah nih dialami sebelumnya. Jadi sudah ada langkah tindak pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga saat ada perilaku yang muncul, perilaku yang pernah muncul sebelumnya. Nah, ini merupakan sedikit tentang Alzheimer's Indonesia, bahwa ini merupakan organisasi non-profit untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia Alzheimer, keluarga, maupun pemberi perawatan Indonesia, di mana ALZI ini berdiri pada tanggal 3 Agustus 2013, berarti sudah 7 tahun sampai dengan tahun ini, dan merupakan anggota resmi dari organisasi internasional Alzheimer's Disease International. Kami juga didukung oleh berbagai pihak, seperti Alzheimer dari Belanda, dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, ada sektor wisata, komunitas, dan juga relawan dari berbagai macam latar belakang, termasuk dokter spesialis, saraf, geriatri, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Ini merupakan juga Korwil ALZI, yaitu ketua-ketua ALZI yang ada di setiap wilayah di 16 kota di Indonesia, dari Medan sampai dengan Manado. Kami juga ada perwakilan ALZI di luar negeri, yaitu di kota Doha, di Qatar, dan di San Francisco, di Belfast, UK, di Belanda, dan juga di Switzerland, di Jenewa. Jadi apabila dari Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian memiliki keluarga ataupun memiliki teman kerabat yang sekiranya ada ditemukan orang dengan demensia dan membutuhkan pertolongan, di sini ada layanannya di setiap chapters. Jadi bisa bergabung bersama di setiap wilayah dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Dan ini adalah layanan Alzheimer's Indonesia. Kami ada kegiatan offline dan online-nya. Ada WhatsApp group, ada caregivers meeting yang kita ubah menjadi webinar sejak April 2020. Ada training dalam merawat dan mendampingi ODD, konsultasi, dan merchandise. Merchandise ini ada berupa buku terkait dengan perjalanan sebagai orang dengan demensia seperti apa, dan lain sebagainya. Dan ini juga ada layanan konsultasi secara online dari rumah, didampingi oleh Care Navigators ALZI. Apabila keluarga membutuhkan layanan dokter, bisa kami sambungkan dan bisa melakukan konsultasi juga dengan dokter selama 1 jam kurang lebih. Dan ini adalah webinar kami yang biasa diselenggarakan. Yang terdekat adalah hari Sabtu besok di tanggal 21 jam 2 siang, free.
apabila ada yang ingin bergabung, nanti bisa kontak ke hotline Alzi ataupun menghubungi saya ataupun Ibu Pendeta, nanti saya akan kirimkan linknya bagi Bapak Ibu maupun kakak-kakak yang ingin join. Jangan maklum dengan pikun. Nah, kenapa sih ada tagline ini? Kenapa ada jangan maklum dengan pikun? Karena pikun itu tidak sejalan dengan proses penuaan, atau bukan bagian yang normal dari proses penuaan. Jadi, pikun itu perlu diwaspadai, karena apabila berdampak secara terus-terusan akan mengakibatkan seseorang ini bisa menjurus ke demensia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dampak-dampaknya dan perilaku-perilakunya. Ini adalah informasi lebih lanjut tentang ALZI. Apabila Bapak, Ibu, maupun kakak-kakak sekalian ingin mengetahui ALZI lebih lanjut, bisa melalui hotline maupun dari Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, serta website kami.